In the days of Noah, the world was washed by rain. Yet God reestablished his covenant, a promise to begin again, a new life. Out of obedience, Noah built. Out of faith, he walked closely with God. From ruins, God provides refuge. From obedience, he restores relationship. The same God who restored then still invites us now to walk with him, to trust his promise, to begin again. God is not finished. He is the God who restores. Kita masih berada di dalam tema God who restores, Tuhan yang memulihkan. Nah, dan judul khotbah yang saya berikan hari ini adalah kunci pemulihan. Berapa banyak dari kita yang sedang berada di, boleh tolong ekonya. Berapa banyak dari kita yang masih berada di satu musim penantian, di mana kita masih menantikan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita saat ini sedang berada di dalam musim di mana kita masih bergumul di dalam doa-doa kita. Dan mungkin kita masih memiliki masalah yang belum kunjung selesai. Keadaan belum pulih, apakah itu bisa aja keadaan ekonomi, kesehatan, keluarga, atau mungkin hubungan kita dengan sesama yang retak. Nah, aku percaya setiap dari kita yang hadir di sini memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Tapi yang aku mau bagikan hari ini adalah apa yang kita lakukan di masa penantian itu akan menentukan berapa lama kita keluar dari situasi yang tidak enak, yaitu padang gurun menuju ke satu tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Dan apa yang menjadi respon kita, apa yang kita lakukan ketika kita menunggu jawaban doa, itu juga akan menentukan berkat dan reward yang akan kita terima dari Tuhan. Dan itu akan menentukan seberapa cepat pemulihan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan hari ini. Kau yang anoint Tuhan Yesus firman ini, Kau yang berbicara Tuhan Yesus melalui firman hari ini sehingga Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan ketika kami mendengar firman ini Tuhan dan kami melakukannya, kami boleh mengalami satu transformasi, satu pemulihan dan kami boleh mengalami Tuhan berkat-Mu Tuhan dengan luar biasanya di dalam kehidupan kami. Kau yang menolong kami, Roh Kudus, Kau yang berbicara kepada setiap kami. In the name of Jesus Christ we pray, haleluya, amin. Nah, setiap masa penantian, setiap proses itu sering sekali diizinkan Tuhan itu terjadi supaya kita bisa kembali ke Tuhan, supaya kita bisa dewasa di dalam Tuhan, dan supaya kita bisa mengenal Tuhan di level yang lebih dalam. Dan Tuhan mau kita ini menjadi Kristen yang dewasa, Kristen yang mengalami upgrade, bukan cuman Kristen bayi yang masih minum susu. Tapi Tuhan, aku percaya Tuhan mau kita ini terus upgrade. Nah, sering sekali di masa penantian atau di masa yang sukar, itu rasanya apa yang kita kerjakan itu enggak jodoh gitu loh. Jadi apapun yang kita kerjakan itu kok kayak enggak goal gitu ya. Kita melangkah ke sini, pintu ditutup. Kita melangkah ke sini juga ditutup. Sepertinya enggak goal dan tidak berjodoh dan susahlah semuanya. Nah, keadaan ini itu mungkin bisa disetarakan dengan padang gurun, yaitu kita mungkin melihat adanya keadaan yang kering, keadaan yang tandus. Nah, minggu lalu Pastor Tulus sharing tentang basaniso, yaitu straining, physical or mental pain. Background ceritanya adalah murid-murid Tuhan Yesus itu bersusah payah mendayung selama 8 jam. Dan udah susah-susah payah mendayung 8 jam itu baru mencapai 5 kilometer. Karena ternyata ada angin sakal yang bertiup berlawanan arah yang membuat mereka susah payah. Boleh ada firman berikutnya?
Nah baca, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya, straining, mereka mendayung karena angin sakal. Jadi ada angin yang berlawanan. Kalau kita bisa lihat gambar berikutnya. Nah ini adalah yang Pastor Tulus share ke kita minggu lalu. Jadi murid Tuhan Yesus itu mau mendayung dari yang dari tempat di mana Tuhan Yesus feed 5.000 orang ke Genesaret ya. Dan dikatakan baru 5 kilometer 8 jam. Nah, kalau di keadaan yang normal, di angin yang tenang dan kita mendayung dengan santai, itu biasanya 5 kilometer itu bisa ditempuh dengan 50 sampai 70 menit. Jadi kira-kira 1 jam. Tapi di keadaan yang ini sampai 8 jam. Jadi di sini ada yang namanya susah payah, ada straining. Tapi justru di situasi sulit yang inilah, murid-murid Yesus itu akhirnya mengalami satu pengenalan yang lebih dalam dengan Tuhan. Mereka akhirnya melihat Tuhan Yesus dengan kacamata yang berbeda. Mereka lihat, oh inilah anak Allah benar, karena ada kuasanya. Karena ketika Tuhan Yesus itu masuk ke dalam perahu mereka, angin pun mulai reda dan mereka itu langsung cepat sampai ke tujuannya. Nah jadi intinya setiap pergumulan yang kita alami saat ini itu pasti ada maksud Tuhan di baliknya. Saya mau mengajak kita untuk membaca di 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang berada di masa yang sukar? Yaitu mencari perkenanan Tuhan. Yaitu Tuhan mau kita rendah hati, rendah diri, berdoa, kembali ke Tuhan, bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka dikatakan di 2 Tawarik, ketika respon, ketika attitude kita benar, maka Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri mereka. Amin. Yesaya 49 ayat 8 berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi kuncinya adalah mencari perkenanan Tuhan. Berikutnya aku mau memberikan satu gambaran perbandingan keadaan antara satu keadaan yang penuh susah payah dengan keadaan yang penuh berkat atau keadaan yang sudah dipulihkan. Kita coba baca di Ulangan 11 ayat 10. Aku baca ya. Musa meneruskan perkataan Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, kamu akan menerima berkat itu, sebab negeri yang aku janjikan itu tidak sama dengan Mesir yang kamu tinggalkan. Kalau dulu di Mesir setelah kamu menabur benih, kamu harus mengairi dengan jerih payah, dengan susah payah, dengan keringat yang bercucuran. Seperti orang yang mengusahakan kebun sayur. Jadi firman Tuhan ini interesting, dia menggambarkan susah payah itu seperti orang yang bercocok tanam, yang petani yang bercocok tanam. Nah, ternyata setelah dipikir-pikir, iya memang benar, bercocok tanam, menanam sayur itu susahnya luar biasa. Aku pernah dulu dibawa papa aku ke kebun, ke Brastagi di Medan, aku orang Medan, itu kalau di Brastagi itu seperti puncaknya Jakarta, itu banyak ladang, banyak pertanian di situ. Aku pernah stay seharian, aku melihat petani-petani lokal mengusahakan ladangnya.
Dan memang benar, sangat susah. Kenapa susah? Karena setelah benih itu ditabur, kemudian harus disiram berkali-kali. Dari pagi sampai sore. Dan bayangin di bawah terik matahari. Mungkin ada gambarnya bisa ditunjukkan. Ini gue bule ya, yang bule tadi mungkin lebih nggak kelihatan susah. Kalau udah petani lokal kita kayak susah banget ya. Kering, dark karena kena matahari seharian. Dan itu sangat susah. Memang ada hasilnya setelah bercocok tanam, tapi bahasa Chinese-nya itu kita ngomong puasi, setengah mati ya. Belum lagi kalau ada yang namanya musim kemarau atau mataharinya pas lagi kurang, iklimnya ngaco atau hama yang tiba-tiba datang unexpected itu bisa memberikan resiko gagal panen. Jadi mungkin berikutnya, iya jadi bercocok tanam itu banyak banget proses. Pertama kita harus prepare the soil, kita harus mempersiapkan tanahnya, make sure tanahnya itu gembur, subur. Dan kedua sowing, yaitu kita harus menabur benih. Ketiga kita harus add fertilizer, yaitu harus dikasih pupuk yang pas. Dan aku pernah baca untuk kasih pupuk itu juga ada teknik dan ada artnya. Aku pernah baca ada satu teman kita yang sekolah pertanian di Lincoln dan ternyata mereka itu banyak tekniknya untuk satu tanah, satu jenis tanah yang tanamannya ini mungkin mesti pakai jamur fungi yang jenis ini. Nanti untuk yang tanaman itu mesti pakai bakteri yang ini. Jadi sangat kompleks, sangat banyak kerjaan. Nah kemudian setelah kasih pupuk harus irigasi, mengairi. Kemudian weeding, cabut rumput liar ya. Terus harvesting, manen, threshing itu mengayak dan akhirnya storage, tempat penyimpanan setelah panen. Itu semua memakan proses, memakan waktu yang cukup lama, bisa hampir setahun kali ya, berbulan-bulan sampai setahun cycle-nya. Capek ya, susah payah banget. Tapi hari ini yang Tuhan mau nanya kepada kita, itu adalah di Matius 11 ayat 28 sampai 30 versi MSG. Are you tired? Are you worn out? Kamu kecapean, nih Tuhan nanya. Nih Tuhan berfirman di Matius. Come to me, Tuhan ngomong datanglah kepadaku. Get away with me and you will recover your life. Ketika kamu datang kepada aku, maka kamu akan mengalami satu pemulihan. I'll show you how to take a real rest. Tuhan ngomong, aku akan menunjukkan kamu bagaimana kita bisa beristirahat dengan tenang. Bukan selamanya ya. Tapi walk with me and work with me. Berjalanlah dengan aku dan berpartnerlah dengan aku. Ini yang Tuhan ngomong. Learn the unforced rhythm of grace. Tuhan ngomong, aku akan memampukan kamu dengan anugerahku yang tidak dipaksa, yang tidak kamu harus bersusah payah. I will not lay anything heavy. Aku tidak akan memberikan sesuatu yang berat kepadamu or ill-fitting, atau yang tidak pantas, tidak cocok untuk kamu. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Bersamalah dengan aku, maka kamu akan diberikan kehidupan yang bebas dan tenang. Mau? Yang mau katakan amin. Nah, di Ulangan 11 ayat 11 sampai 12 juga ada satu gambaran keadaan yang sudah dipulihkan. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Apa artinya? Ada hujan yang diberikan kepada Tuhan. Hujan untuk hujan awal, hujan akhir. Hujan awal itu biasanya untuk menabur, menanam.
dan hujan akhir itu untuk menuai. Dan dikatakan semuanya itu disediakan Tuhan, diberikan Tuhan untuk turun hujan. Intinya adalah bukan kita yang harus mati-matian mencari air, tetapi Tuhan sendiri yang menyediakannya. Itulah satu gambaran keadaan yang udah dipulihkan Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Aku baca ya, Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi sebenarnya background dari firman ini adalah bangsa Israel itu baru keluar dari pembuangan Babel. Jadi mereka sebenarnya dalam keadaan yang belum sepenuhnya pulih. Mereka itu dulu sempat hidup sangat berjaya di masa, terutama di masa Daud dan di masa Salomo. Bangsa Israel itu dulu dikenal sebagai bangsa yang sangat makmur secara ekonomi dan juga disegani bangsa-bangsa karena mereka memiliki pengaruh politik yang penting dan yang dihormati orang lain. Sehingga politiknya itu stabil. Jadi di masa Salomo, Daud itu tidak banyak peperangan yang terjadi, terutama ketika di masa Salomo. Emas, hasil bumi itu semua melimpah dan kita tahu ada bait Allah juga yang didirikan oleh Salomo, bait Allah yang sungguh megah. Jadi intinya keadaannya itu sangat penuh kemuliaan. Ada bait Tuhan, ada emas dan makmur. Tapi inilah sifat manusia ya. Kalau udah nyaman itu suka lupa sama Tuhan dan akhirnya melakukan dosa. Dikatakan Salomo dan rakyat-rakyatnya itu mulai menyembah dewa-dewa asing. Karena apa? Pengaruh kawin campur dengan bangsa lain, dengan bangsa Kanaan. Jadi sebenarnya Tuhan itu menghendaki mereka itu preferably kawin dengan bangsa yang sama, yaitu bangsa yang mengenal Tuhan. Tapi akhirnya karena pendatang-pendatang, mereka akhirnya kawin campur dengan bangsa Kanaan dan kita tahu bangsa Kanaan itu penyembah Baal. Nah akhirnya dari situlah titik sebenarnya kejatuhan bangsa Israel. Dan dikatakan juga Salomo juga mengalami satu kekilafan di dalam pemerintahannya. Salomo yang dikenal padahal sangat bijaksana, dia mulai melakukan satu ketidakadilan sosial. Dia mulai naikin pajak, dia tekan rakyat melalui pajak dan juga dibikin kerja paksa. Nah Tuhan itu sudah kasih peringatan untuk bangsa Israel itu untuk bertobat, tapi ya sering diabaikan. Akhirnya kita tahu setelah Salomo mati, kerajaan itu mulai terpecah. Singkat cerita, Tuhan mengizinkan Yerusalem itu akhirnya hancur. Bait Allah yang megah itu dibakar, rakyat Israel itu ditangkap dan akhirnya dibuang ke Babel. Barulah Mazmur 126 ini muncul. Bangsa Israel itu rindu. Mereka baru sadar ya, berapa banyak kita yang baru sadar oh betapa enaknya hidup kita dulu. Tapi kita karena kedagingan kita, karena kita berbuat dosa, akhirnya kita diuji Tuhan, kita diizinkan sesuatu yang gak enak terjadi, akhirnya kita baru sadar, baru kita rindu keadaan yang dipulihkan.
Nah akhirnya kita tahu bangsa Israel itu setelah melalui proses yang panjang itu akhirnya pelan-pelan dipulihkan. Kita tahu tembok Yerusalem itu akhirnya dibangun kembali oleh Nehemia dan Bait Suci juga dibangun kembali. Nah ini interesting ya karena ini bisa kita hubungkan dengan framework yang sudah diajarkan Pastor Tulus lagi selama beberapa minggu ini yaitu sering sekali Tuhan itu izinkan kita dibawa keluar dari suatu keadaan yang penuh kemuliaan, kemudian diizinkan badai terjadi, dan akhirnya setelah kita bertobat, setelah kita dewasa, setelah kita lulus di dalam badai itu, maka Tuhan akan bawa kita kembali ke kemuliaannya lagi. Intinya adalah supaya kita ini on track gitu, kita mengasihi Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan dan supaya kita dewasa. Amin. Nah, minggu depan kita akan merayakan Chinese New Year, Tahun Baru Imlek, tanggal 17 hari Selasa. Nah, kita merayakan Tahun Baru Imlek itu salah satu ucapan yang sering, yang umum kita ucapkan di Indonesia, itu adalah Kongsi Fat Chai. Kongsi Fat Chai apa? Yang berarti bahasa Indonesianya ini, translationnya, selamat, semoga lancar rezekinya. Nah perayaan Tahun Baru Imlek itu dikenal juga sebagai Spring Festival. Festival musim semi. Itu sebenarnya apa? Itu awalnya merupakan tradisi agraris atau masyarakat pertanian masyarakat Tionghoa di Cina untuk menyambut musim semi dan mengharapkan panen yang melimpah. Nah dalam konteks ini konsep berkat dalam Imlek itu berkaitan dengan harapan lah. Mereka semua mengharapkan akan adanya kesejahteraan, kemakmuran, keberuntungan di tahun yang baru. Orang China itu sangat suka namanya keberuntungan. Bahkan kalau kalian sering lihat, kalau di Medan itu karena banyak mayoritas orang Chinese, itu kalau di pintunya itu banyak sekali logo, lambang merah, ada tulisan Fu, dan Fu-nya itu terbalik. Nah Fu itu adalah keberuntungan, Fu itu adalah berkat, dan itu terbalik karena mereka percaya ketika itu diterbalik berarti berkatnya itu jatuh di rumah itu. Jadi orang China itu sangat terobsesi dengan duit, berkat. Nah ini cuman intermezzo doang, tapi pernahkah kita bertanya-tanya apakah berkat atau rezeki itu sesuatu yang harus kita kejar atau sesuatu yang bisa datang dengan sendirinya? Ya kita hari ini tema kita adalah kunci pemulihan. Ketika kita ngomong tentang pemulihan, pemulihan itu tidak bisa lepas dari yang namanya berkat. Ketika kita ngalami pemulihan dari Tuhan, berkat itu juga pasti ada di sana. Jadi satu paket. Amin. Nah, kita mau baca di 1 Tawarik 29 ayat 12. Kita mau sama-sama mengenal sebenarnya sumber berkat yang sejati itu dari mana. 1, 2, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi ayat di atas ini menekankan bahwa kejayaan, kehormatan itu berasal dari Tuhan. Nah pertanyaannya, lalu bagaimana kita sebagai orang percaya bisa kemudian menerima berkat Tuhan itu? Yaitu ada di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Enggak apa-apa ya kita banyak baca firman hari ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan berfirman, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu
jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu datang sebagai respons terhadap ketaatan kita kepadanya. Jadi bukan cuma one way transaction, tapi mesti ada partnership. Kita diminta untuk taat sama Tuhan. Ketika kita taat, dikatakan berkat itu sendiri akan datang kepada kita, bukan kita kejar. Amin. Jadi Tuhan itu menggambarkan berkat itu sebagai sesuatu yang aktif, yang mengejar orang-orang yang hidup setia di hadapan Tuhan. Nah, biarlah fokus kita hari ini bukan berlari mencari berkat, melainkan make sure hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan itu benar. Amin. Nah, setelah itu Tuhan juga ngomong lagi di Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Aku bacakan ya. Kalau kamu sungguh-sungguh berpegang teguh kepada perintah yang aku sampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu disebut mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Maka aku akan mencurahkan hujan bagi tanahmu pada waktunya, yaitu hujan awal, hujan akhir, sehingga kamu dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, minyakmu, dan aku akan menyediakan rumput bagi hewanmu, sehingga kamu dapat makan dan menjadi kenyang. Jadi ini juga sebenarnya kerinduan Tuhan. Tuhan itu sangat rindu untuk memberkati kita semua. Dan secretnya itu yaitu banyak di Ulangan. Intinya adalah ketika kita sudah ada di posisi yang dipulihkan, maka bukan kita yang mengejar lagi berkat, tapi berkat Tuhanlah yang akan mengejar kita asalkan kita taat sama firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, taat firman itu maksudnya gimana kalau kita gali lagi? Intinya secara realita adalah jika Tuhan berkata, Tuhan pernah ngomong, kita ini harus mengasihi musuh kita harus taat. Yesus mengatakan, contohnya, jika seseorang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Tidak mudah, bukan? Namun ini janji Tuhan, jika kita mau merelakan daging kita, ego kita untuk taat, maka kita akan menerima berkat dan pemulihan Tuhan. Dan pasti akan ada percepatan juga. Nah, aku juga teringat pas aku prepare ini adalah Yesus juga mengajarkan satu firman tentang harmoni di dalam rumah tangga. Aku mungkin bukan kapasitas aku untuk share ini karena aku belum berumah tangga, tapi aku itu pernah baca di 1 Petrus 3 ayat 7. Suami diperintahkan hidup bijaksana dan menghormati istri sebagai sesama pewaris kasih karunia agar doa tidak terhalang. Jadi ini yang aku pikirkan gitu, kalau misalnya lain kali aku akhirnya mendapat pasangan hidup, menikah, itu ternyata ada satu tantangan lagi untuk aku supaya berkat Tuhan itu tidak terhalang di dalam kehidupan aku harus menghormati istri, harus sama-sama saling sepakat supaya doa tidak terhalang. Karena ini saya sering mendengar kasus keluarga ya, terutama di Indonesia itu yang berkonsultasi ke pendeta, itu biasanya mungkin karena ada masalah finansial di dalam bisnisnya, itu juga ada satu problem. Nah, pertanyaan pertama yang biasanya itu suka ditanya sama pendeta ke orang yang berkonsultasi ini adalah bagaimana hubungan pernikahan kalian. Nah, ternyata rata-rata akar masalah keuangan itu sering berasal dari ketidaksepahaman antara suami dan istri. Sering ribut atau ya tidak sepakat, dan bahkan yang lebih parahnya lagi tidak menjaga kekudusan di dalam pernikahan. Itu udah pasti berkatnya itu langsung jebol. Nah, akibatnya karena sering berantem, sering ada roh perpecahan, itu atmosfer rumah itu
bukannya dipenuhi dengan damai, malaikat pembawa berkat, tapi justru sebaliknya. Justru hambatan bagi berkat Tuhan. Amin. Aku mau bagikan berikutnya adalah apa sih ciri-ciri orang yang hidup dikejar berkat. Percaya semua dari kita di sini mau dikejar berkat, tapi ini adalah kriterianya, yaitu di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Beberapa ciri orang yang hidup dikejar berkat Tuhan, itu pertama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Next slide please. Yaitu dikatakan mereka tidak meniru jalan hidup orang fasik, berdosa, dan dikatakan tidak berada di dalam lingkungan yang suka mencemooh. Mencemooh itu apa? Kalau kita gali, mengolok-ngolok, merendahkan, atau menghina orang lain atau Tuhan. Jadi di sini kita diingatkan supaya kita menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita. Karena perkataan kita ini adalah akan menggemakan dan itu akan menentukan apakah kita akan menerima berkat atau kutuk. Dan penting sekali untuk kita menjaga mulut bibir kita supaya berkat Tuhan itu tidak terhalang dan supaya pemulihan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah menikmati dan merenungkan firman Tuhan. Nah di sini dikatakan menikmati. Itu artinya bukan cuman ritual, bukan cuman kita tick the box, kita udah baca. Tapi biar firman Tuhan ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Nah yang ketiga adalah hidup yang dekat dengan Tuhan. Karena dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah makanya hubungan yang intim dengan Tuhan itu akan memberikan kehidupan yang subur dan sustainable. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri orang hidup yang dikejar berkat adalah menghasilkan buah. Ketika kita hidup berbuah bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah ketika kita sudah menjalani, kita sudah ada ciri-ciri, 4 ciri-ciri ini di dalam kita, maka aku percaya janji firman Tuhan itu dikatakan akan ada keberhasilan yang berkelanjutan. Daunnya tidak layu, apapun yang diperbuatnya berhasil karena hidupnya dipenuhi berkat Tuhan. Amin. Moga-moga sampai sini nangkep ya, nggak terlalu banyak poin. Jadi intinya kalau kita ulang, kita rangkum. Untuk mengalami pemulihan dari Tuhan, yaitu pemulihan dari keadaan yang tidak enak. Itu kita harus mencari perkenanan Tuhan. Ya, kita harus bertobat, kita harus kembali ke Tuhan. Kita harus merendahkan diri, beribadah, dan kita make sure reaksi, respon, sikap hati kita itu benar di hadapan Tuhan dan jangan ngeluh. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus make sure kita ada posisi di mana bukan kita yang mengejar berkat, bukan kita yang mengejar cuan, tapi kita harus make sure posisi kita adalah berkat Tuhan yang mengejar kita. Bagaimana? Yaitu kita harus memiliki ciri-ciri orang yang dikejar berkat Tuhan, yaitu yang tadi dari Mazmur, hidup taat firman, tidak mencemooh, jaga mulut dan hidup dekat dan intim dengan Tuhan. Oke, aku mau tutup sharing firman hari ini dengan kunci pemulihan Ayub. Mungkin aku boleh undang.
Nah, setiap kali saya membaca kitab Ayub, itu saya terkesan dengan bagian akhirnya, di mana ada unexpected happy ending. Awalnya kita tahu Ayub itu dikenal dengan orang yang paling kaya di antara semua orang di timur, dikatakan di Ayub 1 ayat 3. Hidupnya itu perfect, kaya, keluarganya lengkap, dihormati. Tapi kemudian Tuhan mengizinkan Yakub mengalami ujian yang besar. Setan, iblis menentang imannya dan Ayub akhirnya kehilangan semuanya. Ya, kita familiar ya dengan cerita ini. Dia kehilangan harta, anak-anaknya meninggal, bahkan kesehatannya. Kalau kita lihat gambar di depan, jadi Ayub itu dikatakan dia menderita bisul yang sangat parah gitu dari kepala sampai kaki. Nah, bahasa aslinya itu ngomongnya gini, ada luka-luka kulit yang menyakitkan, bernanah dan mengganggu seluruh tubuhnya. Mungkin ya seperti kusta. Nah, di tengah penderitaan Ayub, dia bergumul keras. Kalau kita baca kitab Ayub, kita lihat lumayan depressing, lumayan banyak dia mengutarakan kesedihan, jadi lumayan depres. Jadi dia juga hampir sempat kecewa kepada Tuhan karena dia ngerasa nggak adil. Dia ngerasa kok sepertinya kayak Tuhan mau menghancurkannya gitu loh. Tapi di sisi lain dia tetap rendah hati, dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi di akhir kisahnya ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Hidupnya itu dipulihkan. Bahkan dikatakan dia menerima 2 kali lipat lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita masuk lagi ke framework yang Pastor Tulus udah ajarkan kita berapa minggu ini, Ayub dia udah hidupnya sempurna, kaya raya, keluarganya lengkap. Terus Tuhan membawa dia keluar, diizinkan melalui ujian cobaan setan yang diizinkan Tuhan terjadi, dibawa ke badai, dia ngalami kehilangan, dia ngalami sakit penyakit, semua kejayaannya itu dalam 1 hari itu ambles. Dan akhirnya di akhir hidupnya Tuhan bawa lagi ke dalam kemuliaan. Kenapa aku berulang kali highlight framework ini? Itu sebenarnya reminder buat kita. Kalau hari ini kita ngalami badai, kita masih menunggu. Kita mungkin dulu pernah hidup enak, nyaman. Tapi sekarang mungkin kita dibawa ke dalam situasi yang tidak enak. Jangan menyerah, jangan down, jangan kecewa. Karena percayalah, ini tidak akan selamanya. Keluar dari ujian ini, kita akan dibawa kembali ke dalam kemuliaan. Amin. Bahkan Tuhan sanggup gitu menggantikan yang hilang, yang rugi dengan yang lebih baik lagi. Bahkan berlipat-lipat kali ganda. Asalkan respon kita benar di musim ini. Tapi kita kembali lagi ke cerita Ayub. Apa sih kunci pemulihan Ayub? Apa yang membuat dia itu mengalami 180 derajat change, pemulihan di dalam hidupnya? Kalau kita baca firman dari Ayub 42 ayat 10, nah sebelumnya itu Tuhan memerintahkan Ayub untuk mendoakan ketiga sahabatnya, Elifaz, Bildad, Zofar. Karena mereka itu udah tidak berkata benar tentang Allah, mereka itu udah menghina Tuhannya Ayub. Mereka juga mencaci maki Ayub dengan keadaan Ayub yang terpuruk ini. Dikatakan, ya bayangin ya, teman-temannya mungkin mengejek Ayub. Kita tahu teman-temannya itu begitu. Kita banyak ya mungkin teman-teman yang dekat sama kita ketika kita sedang berjaya. Tapi ketika kita dalam keadaan terpuruk itu biasanya kelihatan siapa teman-teman, our real friends. Nah di sini teman-temannya Ayub ketika dia lihat Ayub udah kena sial, yang teman-temannya Ayub itu lakukan bukan merangkul Ayub tapi mengejek, menjolimi, bilang mampus kamu ibaratnya. Dibilang kamu kena kutuk
kan karena kamu berdosa, di mana Tuhan Allahmu? Tapi Tuhan menyuruh Ayub untuk mengampuni. Dan ini yang Ayub lakukan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 keledai betina, dapat 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Dikatakan di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya, cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Luar biasa ya. Ayub mampu memaafkan teman-temannya yang udah menyudutkan, mengejek, menyerangnya. Aku teringat di Markus 11 ayat 25. Tuhan berfirman, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu. Sekiranya ada sesuatu dalam hatimu, ada ganjelan terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga bisa mengampuni kesalahanmu. Ini adalah salah satu kunci pemulihan yang sangat penting. Dan kita lihat di akhir hidupnya Ayub, Tuhan memulihkan hidupnya, memberikan 2 kali lipat, merestore kembali keluarganya. Bahkan anak-anaknya Yakub juga dikatakan tidak ada perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan Ayub masih diberikan karunia untuk menikmati, yaitu di akhir hidupnya dia masih lanjut umur dan dia bisa melihat cucunya sampai ke turunan keempat. Wow. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Saya mengajak kita untuk masuk ke dalam posisi doa. Mari kita tundukkan kepala.